Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Windu, saya mau bertanya tadi pertanyaan yang sempat menggantung sebelum jeda iklan. Bagaimana Anda melihat kondisi testing tracing kita? Yang saya tahu yang terbaru saat ini, hari ini, itu jumlah tesnya untuk manusia ya, bukan sampel ya. Kita menggunakan standar WHO adalah 52.000. Tapi lebih dari separuhnya, 26.500 itu antigen. Artinya jumlah PCR ya 26.000 kurang dikit lah. Padahal kita kalau standar menurut jumlah penduduk kan harusnya sekitar 40.000 per hari ya? Ya, jadi gini, ya betul. Jadi apa yang disampaikan Mbak Sofi benar. Jadi yang kelihatan besar itu kan karena kecampuran dengan tes antigen yang sebetulnya banyak yang sebetulnya berfungsi sebagai screening ya. Jadi yang harus kita lihat sesungguhnya yang PCR dan PCR. Yang sekarang sekitar ya antara pergerakannya itu hanya antara 25.000 sampai 30.000 ya. Padahal seperti yang Mbak katakan tadi bahwa sehari sebetulnya 39.000 ya. 40.000 lah ya kalau yang Anda katakan tadi ya. Nah, jadi masih jauh di bawah gitu. Masih jauh di bawah. Jadi kadang-kadang cuma 50%, kadang-kadang 60%. Nah, jadi artinya ini harus digenjot betul-betul ya yang tujuannya untuk betul-betul untuk diagnostik ini ya, deteksi dini harus betul digenjot agar jangan sampai, karena ini pergeserannya yang saya lihat ini banyak ke OTG. Nah, ini adalah sumber penularan di bawah permukaan kalau kita tidak mampu mendeteksi. Jadi ini kan soal tracing sebetulnya. Ya kan artinya kan kemampuan tracing kita memang melemah ya, yang seharusnya satu kasus positif harus diikuti dengan tracing kontak sebanyak 30 orang ya, tetapi sekarang kenyataannya hanya sekitar nggak sampai 10 orang gitu. Nah, ini yang akan melemahkan pengendalian kita terhadap COVID-19 gitu. Justru kalau bisa kita kendalikan, bisa jadi nanti kita tidak perlu terlalu banyak bed rumah sakit begitu ya Pak Windu. Betul. Pak Heri, bisakah dijelaskan sampai dengan saat ini kan kita sudah 1,5 tahun nih, hampir 1,5 tahun pandemi. Saya juga ingat waktu itu Pak Jokowi bulan Januari bilang kalau bisa kontak tracing sampai dengan 30 oleh Kementerian Kesehatan didiskon jadi 15 saja per satu kasus begitu. Tapi kenyataannya sampai dengan saat ini, hari ini saja tidak sampai 26.000 untuk tes PCR. Iya, memang benar. Sejak bulan Maret memang testing itu testing terdiri dua ya, TCM sama PCR, sama kemudian yang satu lagi adalah antigen. Dan itu jumlahnya memang hampir sama, sehingga kalau dilihat positivity rate dari TCM sama PCR itu sekitar 22% kalau kita lihat angka ini. Karena tes antigennya positivity rate-nya cuma sekitar 1%. Benar yang disampaikan Pak Windu bahwa itu akan berfungsi sebagai screening saja antigen. Tetapi Mbak Sofi, sebenarnya kemampuan laboratorium kita itu sebenarnya sudah sangat memadai. Sekarang ada lebih dari 500 lab ya, hampir 500 laboratorium yang justru itu, kenapa masih rendah Pak Heri? Ya, ini distribusi di alat tesnya di masing-masing lab itu yang juga tersendat, dan juga seperti disampaikan oleh Menteri Kesehatan beberapa minggu yang lalu bahwa sejumlah daerah itu ada indikasi untuk mengurangi jumlah testing. Makanya dalam 2 pekan terakhir ini diusahakan agar daerah juga mempertinggi sehingga semakin banyak yang diketahui seperti dikatakan Pak Windu, semakin kita tahu apa yang harus kita lakukan. Itu fungsi intelijennya yang penting itu, kayak tracing itu. Pak Heri, begini, ini topik utama kita adalah ketersediaan rumah sakit. Yang ingin saya tanyakan, ini kalau untuk sampai dengan saat ini, ketika yang masih banyak tertular adalah OTG tanpa gejala, artinya tidak akan banyak yang perlu menggunakan tempat tidur. Dengan catatan bahwa penularannya bisa ditekan. Karena kalau tidak, tetap saja namanya eksponensial pasti akan meledak. Nah, sampai sejauh ini apa yang sudah dipersiapkan oleh Satgas, Kementerian Kesehatan, pemerintah untuk memastikan bahwa kita tidak akan sampai pada beberapa bulan lalu, awal tahun kalau tidak salah, di mana masyarakat yang membutuhkan ICU sampai harus berjuang ekstra keras sendirian, banyak yang akhirnya tidak sampai bahkan sebelum dapat bed saja sudah meninggal duluan. Iya, agar tidak terjadi penularan secara eksponensial yang dikhawatirkan tadi, seperti arahan dari Presiden, kita akan memperketat PPKM per tanggal 1 besok. Itu semua provinsi untuk sudah wajib menerapkan PPKM.
Nah, ketika terjadi penularan, SOP-nya juga semakin diperketat. 5 rumah dalam satu RT itu dilakukan karantina atau lockdown mikro, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi ini diharapkan akan menekan laju penularan yang kemudian kita bisa menghindari kekhawatiran kita terjadi penambahan kasus secara eksponensial. Oke. Beberapa tempat seperti di Ciracas, Cipayung ya, itu sudah melakukan itu. Kemudian di sejumlah daerah sebenarnya di Solo, kemudian di Jambi, itu banyak yang sudah melakukan itu. Sehingga ini diharapkan yang Mbak Sofi katakan tadi, orang yang tidak bergejala tetapi kemudian positif dalam satu wilayah itu dikarantina dalam waktu tertentu 10 sampai 14 hari. Jika mereka tidak menunjukkan gejala tambahan atau semakin parah, mereka bisa dinyatakan sehat sehingga lockdown-nya itu bisa dibuka. Oke. Pak Windu, terakhir singkat saja, ini soal persiapan yang dilakukan pemerintah ini menurut Anda apakah cukup? Kemudian efek dari varian-varian baru COVID-19, Anda prediksinya seperti apa Pak Windu? Ya, jadi yang mengkhawatirkan itu memang kan varian baru, terutama yang varian dari India ya, karena itu kan apa namanya, yang pertama dia lebih lebih menular gitu, ya kan. Yang kedua itu sebetulnya ininya kemampuan untuk menghindari deteksi ya, jadi dia ini mempunyai kemampuan untuk menghindari antibodi ya. Jadi ini yang dikhawatirkan ya, jadi artinya dia mempunyai kemampuan antibody escape namanya. Yang dikhawatirkan dia itu mungkin bisa tidak terdeteksi. Ya. Itu kemungkinan meskipun kita belum ada bukti ya, tetapi dia punya kecenderungan untuk itu. Nah, jadi artinya begini, yang paling utama dari kita ya adalah testing harus ditingkatkan. Ya, testing dan tracing itu. Ya, itu yang betul-betul harus benar-benar dimasifkan ya. Kemudian kedua adalah tentu masyarakat harus tahu ya bahwa kondisi kita ini sudah mulai bergerak naik ya, sehingga mereka ini mau ya untuk bagaimana ya? Artinya misalnya penggunaan masker ya, kemudian jaga jarak ya dan lain-lain ini. Disiplin ya, dan menahan diri. Mau dipatuhi. Ya. Gitu. Oke, jadi ini harus ada kerjasama yang baik dari pemerintah dan juga masyarakat. Pemerintah tentu kita harapkan 3T-nya jangan sampai kendor, karena 1,5 tahun pandemi PCR test masih 26.000 dalam sehari itu, aduh jauh sekali dari apa yang diharapkan untuk penanganan pandemi yang standar begitu. Di sisi lain masyarakat 5M yang pasti adalah harus disiplin protokol kesehatan dan juga menahan diri. Mobilisasinya nanti dulu deh, kita sehat aja dulu, hura-huranya nanti dulu. Pak Windu terima kasih, Pak Heri terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jumpa lagi lain waktu, sehat terus ya. Terima kasih, salam sehat. Sampai ketemu lagi.